Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek keempat kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Parameter Kelistrikan menggunakan sensor PZEM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Alsya Ardinda, dan teman saya. Saya Wirayuda Pratama. Baik, untuk yang pertama, sebelum ke bagian rangkaiannya, apa aja sih komponen yang harus ataupun bahan yang diperlukan dalam membuat sistem yang kami buat ini? Nah, jadi yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino itu adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega 328P yang sering digunakan dalam proyek elektronik dan IoT. Di sini Arduino itu memiliki 14 pin input atau output digital, 6 input analog, dan mendukung komunikasi serial seperti UART, SPI, dan I2C. Nah, jadi fungsi Arduino dalam proyek kami ini adalah bertindak sebagai otak sistem yang memproses data dari sensor PZEM dan menampilkan hasilnya pada LCD. Dan yang kedua, sensor PZEM 004T, di mana PZM ini adalah sensor yang dirancang untuk mengukur parameter kelistrikan seperti mengukur arus, tegangan, daya aktif, daya reaktif, frekuensi, dan faktor daya. Sensor ini sering digunakan dalam pengukuran pada sistem listrik AC dengan rentang tegangan 80 sampai 260 volt dan arus hingga 100 ampere. PZTM itu memiliki fitur utama. Yang pertama, komunikasi melalui protokol serial. Kedua, presisi tinggi dalam pengukuran parameter listrik. Ketiga, mudah digunakan dengan mikrokontroler seperti Arduino. Dan fungsi sensor PZM ini apa? Yaitu digunakan untuk membaca nilai arus dan tegangan dari sistem listrik, lalu mengirimkan datanya ke Arduino untuk diproses. Lanjut ada LCD. LCD adalah modul tampilan yang dapat menampilkan 12 karakter per baris dan terdiri dari dua baris. LCD ini sering digunakan dalam berbagai proyek karena kemampuannya menampilkan informasi teks dengan jelas. Fungsinya yaitu untuk menampilkan nilai arus tadi ataupun tegangan yang diukur oleh sensor PZEM tadi. Dan pengguna ini dapat memonitor data secara real time. Jadi kita dapat melihat berapa yang diukur dalam layar LCD tersebut. Nah, lalu ada breadboard. Breadboard ini papan prototipe yang digunakan tanpa menyolder. Jadi fungsinya itu untuk merangkit rangkaian awal antara Arduino, PZTM, LCD, dan komponen lainnya tanpa menggunakan proses soldering. Selanjutnya ada kabel jumper, yang dimana kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen seperti Arduino, PZM, dan LCD secara fleksibel. LCD ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu dia ada male to female, dan female to female. Baik, untuk selanjutnya kami juga menggunakan steker yang dimana steker itu untuk menyuplai daya ke sistem listrik yang akan diukur oleh sensor PZEM. Terus ada stop kontak. Stop kontak ini digunakan untuk sebagai sumber utama listrik yang akan diukur tegangan dan arusnya oleh sistem. Jadi apapun yang dicolok ke stop kontak ini nanti akan diukur, itulah yang akan diukur oleh si sensor PZEM tadi. Lalu untuk selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya, Wira. Kepada Wira dipersilakan. Baik, selanjutnya perancangan sistem. Nah, di sini kami menampilkan rangkaian ataupun gambaran dari skema yang kami buat ataupun yang kami terapkan dalam pembuatan pengukur tegangan menggunakan PJTM. Nah, sistem ini dirancang untuk membaca dan menampilkan parameter kelistrikan seperti tegangan ataupun volt, arus, daya, energi, frekuensi, dan faktor daya dari sebuah beban listrik menggunakan modul PZEM 004T V3.0. Data yang diperoleh dari sensor akan ditampilkan pada layar LCD serta di serial monitor Arduino IDE. Nah, yang pertama itu komponennya Arduino Uno sebagai pengendali utama sistem atau bisa dibilang sebagai otak untuk membantu eh,
penampilan arah dari pengukuran PJTM menuju ke LCD. Kemudian modul PJTM 004T V3.0 digunakan untuk membaca parameter kelistrikan dari sumber AC. Kemudian LCD 16x2 dengan I2C menampilkan parameter kelistrikan secara real time. Jadi kita bisa tahu nih, menggunakan LCD ini berapa tegangannya, berapa watt yang diukur melalui PJTM ini. Dia ditampilkan secara real time di LCD. Kemudian transformator arus atau CT. Nah, untuk mengukur arus pada rangkaian AC. Jadi CT ini dimasukkan satu kabel pasa ke dalam CT ini untuk mengukur tegangan beban daripada listrik. Sehingga jika tidak dimasukkan melalui CT, maka kita tidak tahu bebannya berapa yang mau diukur. Kemudian stiker dan beban listrik. Nah, ini fungsinya untuk menjadi simulasi pengukuran beban. Kemudian kabel jumper dan breadboard untuk menyusun rangkaian. Jadi kabel jumper dan breadboard ini merupakan komponen yang membantu menghubungkan dari LCD I2C menuju ke Arduino, begitu juga dari Arduino menuju ke LCD. Next. Selanjutnya penyusunan rangkaian. Yang pertama itu koneksi Arduino ke PZEM. Nah, sambungkan pin RX PZEM menuju ke pin 8 Arduino dan pin TX PZEM ke pin 9 Arduino untuk komunikasi serial software. Kemudian sambungkan GND PZEM ke pin GND Arduino. Kemudian yang kedua, koneksi LCD ke Arduino. Nah, yang pertama itu sambungkan pin SDA dan SCL dari modul A2C LCD ke pin SDA A4 dan SCL A5 pada Arduino. Kemudian sambungkan pin PCC dan GND LCD ke pin 5 dan GND Arduino. Kemudian yang ketiga, koneksi PZTM ke sumber listrik. Sambungkan kabel PZTM ke steker listrik pada sisi input AC. Kemudian sambungkan kabel CT atau transformator arus ke salah satu jalur beban untuk membaca arus listrik. Nah, disinilah dimasukkan kabel pasa di CT. Kemudian penyediaan daya. Arduino diberi daya melalui kabel USB dan komputer. Di sini kami tampilkan program yang kami input ke dalam Arduino. Dimulai dari include PZTM yang mana fungsinya untuk deklarasi PJTM untuk membaca daripada PJTM. Kemudian include wire untuk Arduino. Kemudian include liquid crystal I2C yang mana fungsinya untuk deklarasi dari LCD. Di sini tercantum juga ukuran daripada LCD-nya. Kemudian yang pertama itu informasi pin dari PZTM, kemudian void setup, yang mana void setup ini diarahkan untuk yang ditampilkan pada LCD. Kemudian selanjutnya bisa dilihat di sini ada tampilan tegangan, kemudian ada gagal membaca tegangan, kemudian pada bagian selanjutnya tetap pada komponen yang dideklarasikan ke PJTM dan diarahkan ke LCD. Selanjutnya ada membaca arus atau gagal membaca arus. Kemudian daya tetap juga dari PJTM menuju ke LCD I2C yang mana pada bagian daya ada juga bacaan gagal membaca daya. Kemudian pada energi ataupun
perhitungan dan pembacaan akhirnya yaitu gagal membaca energi. Kemudian pada bagian frekuensi, yang mana keterangan akhirnya jika tidak bisa maka gagal membaca frekuensi. Dan yang terakhir faktor daya dengan keterangan akhir gagal membaca faktor daya. Next. Selanjutnya pengujian sistem. Nah, di sini kami tampilkan hasil dari yang kami buat secara langsung, yang mana pertama itu hubungkan sistem ke sumber daya. Kemudian yang kedua pasang steker ke sumber AC dan sambungkan beban, misal lampu atau alat rumah tangga lainnya. Bisa juga seperti kayak charger handphone ataupun eh, alat elektronik lainnya. Kemudian amatilah tampilan pada LCD dan serial monitor untuk memeriksa apakah parameter kelistrikan ditampilkan dengan benar. Nah, karena kami menggunakan LCD, jadi kami melihatnya secara langsung melalui LCD, tidak melalui serial monitor pada Arduino IDE lagi. Kemudian, bandingkan hasil pembacaan dengan alat ukur eksternal jika ada untuk memverifikasi akurasi. Nah, untuk mengukur kesesuaian, ketika tampilan yang dihasilkan pada LCD, kami juga melakukan penjumlahan dari bebannya secara langsung. Kami menghitung bebannya berapa watt, kemudian kami hitung penyesuaian dari beban tersebut. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Ocha. Baik, terima kasih kepada Wira. Hmm, Selanjutnya, video ini akan ditutup dengan kesimpulan kami, yang dimana yaitu sistem pengukuran arus dan tegangan berbasis sensor PISM 004T ini berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik, menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama dan LCD sebagai media tampilan data. Sistem ini juga mampu membaca parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, dan faktor daya secara akurat dan real time, serta menampilkan hasilnya secara langsung pada layar LCD dan serial monitor. Seperti yang dibilang Wira tadi, kami menampilkannya hanya pada LCD. Terus dengan kemudahan dalam perancangan perangkat keras dan pemrograman, sistem ini memberikan sistem ini memberikan solusi yang efisien dan praktis untuk pemantauan kelistrikan, sehingga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistem listrik, menganalisis konsumsi energi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik di lingkungan rumah tangga maupun komersial. Segitu saja video dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.